Kira-kira ada nggak itu barang batok mata satu itu? Apa ketika kita memakai batok mata satu yang sudah dimasukkan jin di dalamnya, apakah ketika kita main judi sudah pasti bisa menang? Saya masuk kemari karena teman saya pernah kemari. Oh, siapa teman bagus? Bauncit. Oh, Bauncit. Yang sering makan cacing gitu. Ya. Yang ngasih sering nomor togel itu. Aduh. Maju terus. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada. Bertemu lagi bersama saya Edi Putrasani di channel Kelana Masa tentunya. Baiklah pemirsa Kelana Masa, seperti biasanya kami akan melakukan proses mediumisasi malam hari ini. Rencananya kami akan membahas tema tentang mitos batok kelapa mata satu itu bisa untuk jimat bermain judi lah katanya begitu. Jadi isi mediumisasi malam hari ini kita akan membahas tentang batok atau tempurung mata satu itu tadi. Sebenarnya itu hanya mitos belaka atau ada fakta-fakta lain di balik adanya mitos tersebut. Nah, tapi sebelum itu pemirsa Kelana Masa, saya akan ngobrol terlebih dahulu bersama Gus Iman. Mari. Nah, baiklah pemirsa Kelana Masa, sekarang saya sudah bersama Gus Iman. Assalamualaikum Gus Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Gus Iman? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. Nah Gus, malam hari ini kembali kita akan melakukan proses mediumisasi nih Gus. Dan malam hari ini rencananya kita akan membahas tentang mitos batok kelapa bermata satu Gus, yang katanya untuk jimat para penjudi ini, para penjudi ini untuk bermain judi Gus. Katanya bisa membawa hoki dalam bermain judi begitu. Kira-kira menurut Gus Iman pandangan tentang mitos ini bagaimana Gus? Ya, memang tentang adanya mitos itu sudah dari dulu hingga sekarang itu masih ada sebagian masyarakat kemungkinan lah ya. Saya masih mendengar juga ada sebagian manusia yang terkesan meyakini tentang mitos tersebut. Konon katanya bisa untuk judi dan bila mana dipegang oleh orang pandai ataupun dukun, konon katanya bisa lebih dari itu. Maka dari itu ya tidak ada salahnya kita coba telusuri secara sisi gaibnya tentunya. Namun nantinya saya berpesan buat sahabat Kelana Masa dimanapun berada dan buat kita semua juga tentunya, obrolan yang terbangun tidak perlu dipercaya seutuhnya. Ambil saja benang merah supaya kita tambah pengetahuan, yang baik diambil, yang buruk dibuang saja. Dan semoga sahabat Kelana Masa dimanapun berada semua terhibur adanya pengetahuan tambahan. Seperti itu. Nah Gus, sedikit tanya Gus. Ya. Mungkin mitos tersebut itu tadi yang berkenaan dengan batok kelapa bermata satu ini mungkin lebih gencar terkenal di kalangan penjudi mungkin Gus ya? Ya, khususnya seperti itu. Bahkan kadang-kadang dulu saya waktu masih hobi berkelana, kadang oknum dukun pun ya sering bercerita. Iya, bercerita konon ya begini ya begitu ya. Tapi saya sendiri bukanlah penganut mitos. Maka dari itu ya intinya kita coba telusuri saja, nanti adanya benang merah, mana tahu bisa jadi tambah pengetahuan. Itu merupakan sebuah fakta kenyataan atau isapan jempol belaka. Artinya ya hanya cerita yang berkembang, tidak ada ujung pangkalnya. Maka dari itu ya nggak ada salahnya nanti kita mediumisasi, kita telusuri. Seperti itu. Dan kira-kira malam hari ini tidak perlu saya lah turun tangan. Tema ringan lagi-lagi ya. Nanti biar diwakili sama Bang Jumain ya. Sudah agak lama Bang Jumain jarang kita coba hadirkan untuk terus berlatih tentunya. Nanti Bang Akmal sekalian ngawani interogasi. Seperti itulah ya. Siap. Ya, mediator sama Bang Jumain kemari sekalian ya. Silakan Bang Jumain. Nah ini dia. Masuk. Habis ngisi pengajian tadi. Ya, Malam Jumat kan. Mediator ya. Tentunya udah gak asing buat sahabat Kelana Masa dimanapun berada. Jadi begini sahabat ya, mediator kami selang-seling, artinya ya ganti-ganti supaya tidak porsir energi, tenaga, dan semuanya itu memang demi kebaikan semuanya.
Bila mana ada yang kurang pas, ya harap dimaklumi sahabat. Inilah mediumisasi. Kalau hanya mengandalkan satu mediator saja itu menurut saya kurang pas, kurang tepat, kurang bagus. Iya. Seperti itu ya. Siap. Sehat mediator? Siap. Oh iya, langsung aja Bang Main ya. Monggo. Iya. Oke, baiklah pemirsa Kelana Masa. Sekarang Bang Jumain sudah siap-siap untuk memanggil jin dimasukkan ke dalam tubuh mediator. Tetap pantengin terus tayangan ini ya pemirsa. Oke. Sepertinya makhluk gaib sudah mulai merasuki tubuh mediator pemirsa Kelana Masa. Dan kita mulai akan tanya-tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Anda muslim berarti ya? Oh, Muslim. muslim. Sejak lahir atau dimuslimkan? Lahir. Sejak lahir ya. Alhamdulillah kalau sejak lahir. Nah, alhamdulillah kita di sini pun sebagai seorang muslim. Punya nama? Siapa namanya? Bagus. Bagus. Oh, nama yang bagus ya, bagus. Bagus. Hah? Mbah Agus? Siapa? Bagus. Mbah Agus. Oh, ya, Mbah Agus. Saya kira tadi bagus, maaf ya. Mbah Agus. Mbah Agus asalnya dari mana? Jembatan. Dari jembatan mana? Jembatan sana, Sungai? Iya. Iya. Kok tadi sempat ngeliat mediator tadi? Enggak, dari sana. Mediator tadi dari sana, Bang? Enggak. Ya? Enggak. Mungkin karena ada sisi gesekan ketika mediator lewat dari sana, terus akhirnya Anda ikut ke sini. Ketika dipanggil Bang Jumain, Anda langsung dekat di sini kan, barangkali. Sudah lama di sana, Mbah Agus? Sudah. Sudah lama ya. Dulu kan belum ada jembatannya, Mbah ya. Nah, iyalah. Sekarang sudah dibangun jembatannya, akhirnya udah gampang lewat-lewatnya. Ini Mbah Agus ini sejenis jin korin atau jin biasa? Korin. Korin ya. Oh, korin dari penduduk situ juga dulu. Atau perantauan? Bagus. Mohon maaf malam hari ini kita agak mengganggu sedikit. Kita akan tanya-tanya sedikit sama Mbah Agus tentang apa ya? Ini di seputaran ini perjudian ini, Mbah. Jadi, Mbah, kan alat-alat untuk main judi ini yang dipercaya untuk katanya membawa hoki itu banyak, Mbah. Dan salah satunya mungkin yang pernah kita dengar itu batok kelapa itu bermata satu. Kan pada umumnya batok kelapa itu bermata tiga ya, Bang? Iya, iya. Nah, pada umumnya bermata tiga. Dan ini kita akan bahas batok bermata satu katanya bisa bawa hoki kalau untuk bermain judi. Udah pernah dengar itu? Udah pernah dengar, Bang? Pernah dengar? Pemain Oh. juga bagus loh. Teman saya. Oh, saya Pemain juga. bandarnya, Bang. Maaf, bercanda. Oke, jadi kira-kira menurut Mbah Agus tentang batok mata satu itu gimana kira-kira? Ada yang perlu disampaikan sama kita dan ada yang perlu diluruskan kira-kira, kasih tahu kita biar semua orang yang ada di sini bahkan mungkin yang nonton nanti bisa paham, nggak cuman berdasarkan percaya sama mitos aja gitu. Kira-kira bagaimana, Mbah Agus? Batu mata satu. Kami senang menempatinya. Oh, Apa kelebihannya gitu, Pak? Dibanding dengan mata-mata batok yang lain, mata tiga. Nggak ada, cuma senang aja. karena mungkin bentuknya beda dari yang lain gitu, jadi kalangan jin senang tinggal di situ. Mata satu. Mm-mm. Dari situ kami bisa melihat. Oh, jadi pandangannya satu fokus begitu. Iya. Oh,
kalau 3 kan bercabang bang. Jadi kalau misalnya 1 mungkin bisa menembus, misalnya kita bermain dadu mungkin, mungkin karena 1 fokus menembus itu mungkin. Ya mungkin ini, mungkin salah satu yang dianggap batok mata 1 itu mempunyai kekuatan karena mungkin makhluk gaib ada tinggal di situ, begitu ya? Iya, dengan syarat. Dengan syarat harus disarati begitu. Kami dimasukkan ke situ. Walaupun bangsa jin, bangsa Mbah Agus tadi itu tidak masuk di dalam situ secara sengaja, bisa dimasukkan begitu? Bisa dengan syarat. Dengan syarat? Kira-kira syaratnya apa aja yang pernah Mbah Agus ketahui? Batu itu harus dibersihkan dengan kembang. Oh, Cuci. batok itu dibersihkan pakai kembang, Sesajen. pakai sesajen. Biasa apa aja tuh sesajen? Kembang. Kembang kan banyak, kembang apa aja? Macan kera. Macan kera. Iya. Yang disebut kembang macan kera ini seperti apa, Bang? Kayak yang di tukang-tukang bunga itu kan. Oh, itu macan kera itu. Sama macan tutul lain lagi. Iya, tahu. Macan kera. Udah beda tuh. Macan sama kera saya udah lain jenis. Tapi nggak itu pembahasan kita Mbah malam hari ini. Selain bunga kembang itu bisa nggak? Pisang emas. Oh, pisang emas. Pisang emas. Iya. Itu salah satu isi sesajen ya. Nah, kan ini nih saya tanya, kan ini Anda muslim, ya kan? Ketika ada disuguhkan itu dan Anda disuruh masuk ke situ, Anda mau nggak? Mau. Oh. Karena ada makanannya gitu. Iya. Jadi ketika Anda sudah masuk di situ, tiba-tiba Anda digunakan untuk bermain judi juga, Anda mau juga? Karena kami dipuja. Oh, walaupun Anda muslim, Iya. kalau dipuja Anda mau? Langsung membantu orang tersebut dalam bermain judi? Iya. Ya kalau menurut saya sebagai seorang muslim itu salah, Mbak. Nggak boleh lah. Nggak boleh begitu. Itu namanya membantu dalam hal keburukan. Itu jenis-jenis jin apa aja yang bisa dimasukkan ke batok itu? Semua seperti kunduruwo, gombel itu bisa. Bisa. Yang paling jenius itu penampakannya lah, kalau untuk main judi itu jenis jin apa biasa? Biasa ini pakai begu. Oh, pakai begu ganjang. Iya. Anak kecil. Anak kecil. Anak kecil biasa dimasukkan situ. Iya. Iya. Jadi begini, apa ketika kita memakai batok mata 1 yang sudah dimasukkan jin di dalamnya, apakah ketika kita main judi sudah pasti bisa menang? Enggak. Jadi kenapa? Karena tapi sudah dimasukkan jinnya yang bisa membantu untuk bermain judi. Karena kami nggak dikasih makan. Jadi setelah dimasukkan terus dikasih makan aja gitu? Tiap malam Jumat. Tiap malam Jumat? Oh, gitu. Wah, kalau awak yang punya nggak sempet lah bang, wirid, mediumisasi lagi, wes. Nggak sempet ngasih makan. Iya, nggak sempet ngasih makan. Ya kalau kita yang punya sama aja. Jadi, mungkin nggak berfungsi. Cara menggunakan batoknya tadi diteropong Atau dibawa main Dipegang, judi, ditaruh di atau tas. dipegang, atau disimpan. Nah, Atau sebelum berangkat dipuja-puja dulu, ditinggal di rumah, habis itu kita berangkat main judi. Dibawa. dibawa, ditaruh di tas gitu. Itu nanti bisa ngelihat gini kita. Ya main judi jenis apa? Misalnya jenis dadu lah yang paling kopyo, dadu yang paling gampang lah di sini gitu. Asal letak aja saya yang merubah dadunya. Oh, asal ditaruh aja masuk ke situ ngerubah. Saya yang merubah. Iya. Jadi nggak tembus Jadi pandang yang gini ya. dirubah itu mata dadunya. Iya. Oh, jadi nggak tembus pandang sebetulnya ya. Enggak. Asal taruh, begitu mau dibuka, mbah rubah sap.
Enggak, ini cerita. Pernah nggak kebablasan ngerubahnya? Enggak. Mana tahu, mana salah gitu. Langsung 1 jadi 3 yang keluar. Nah. Tapi sudah dipastikan bisa menang kalau misalnya udah dikasih makan. Bisa. Dalam 1 minggu hanya 2 kali. Dalam 1 minggu hanya 2 kali dipakai. Iya. Oh, kalau lebih dari situ kalah lah itu. Iya. Oh, mungkin yang sering kalah itu yang mau pingin setiap hari dia. Iya. Tapi ya nggak boleh sebetulnya Mbak. Kami punya batas. Kalian makhluk gaib juga punya batas gitu ya? Iya. 2 kali pakai, habis itu selesai. Minggu Minggu depan. Minggu depan. Iya. Jadi itu kan batas mingguan. Kalau batas akhir pernah nggak? Ada nggak itu? Misalnya 10 kali pakai habis. Nggak ada. Pokoknya setelah seminggu dipakai 2 kali, nanti seminggu kemudian dipakai masih bisa lagi. Bisa. Iya, ya. Kira-kira ada nggak itu barang batok mata 1 itu? Menurut Mbah Agus? Langka. Langka. Di rumahku banyak batok itu ada. Enggak ada ya. Sebetulnya kan nggak harus nunggu batok mata 1 Mbah. Apapun benda yang dimasukkan jin kemudian untuk dipakai main judi bisa kan? Jangan tergantung sama batok ya kan? Keyakinan manusianya. Oh, ya. Tapi kalau saya bilang kayak gitu nanti para penjudi malah ingin Malah cari nyari barang-barang tertentu, nggak harus batok gitu. Tapi ya jangan ditiru ya pemirsa Kelana Masa ya. Kalau misalnya mau kaya, mau punya duit ya kerja lah, jangan main judi gitu. Main judi kata daun pun bisa. Bisa. Daun kan cepat kering lah. Itu hanya untuk tempat rumah kami. Jadi tidak hanya batok mata 1 ya. Tidak. Jin bisa. Terus katanya kalau misalnya batok mata 1 ini dipegang sama orang pintar dalam artian dukun itu lebih dahsyat lagi kegunaannya. Selain untuk judi, Mbah Agus, kira-kira untuk apa lagi nih batok mata 1 ini? Kalau dulu kalau kami masih kecil batok itu untuk tempat lilin, untuk senter-senteran itu lilin. Tapi untuk ketika sudah mulai dewasa kok ada dengar-dengar batok mata 1 untuk main judi kayak gitu. Obat sakit gigi. Obat sakit gigi. Obat sakit gigi. Bisa. Batok mata 1 itu Iya. dicemanakan, Bakar. bakar terus. Orangnya ditaruh. Cacingnya bisa keluar. Iya. Iya. Tapi kalau menurut saya kalau misalnya ada ini batok mata 1 ketika mau dibakar mungkin mereka sayang Mbak. Lebih bagus untuk main judinya kalau kalau menurut saya ini. Kita aja itu dipotong. Iya. Iya kan? Iya. Oh kalau mungkin taksiran saya nggak bakal berani motong itu. Iya, karena ada simbahnya. Iya. Enggak, setelah itu untuk obat sakit gigi dia dibelikan, paling belikan obat aja udah, yang ini untuk main judi. Gini Mbak, ada apa? Benda, ada isinya jin. Ketika kita potong katanya dimimpi hidung Mbah kok dipotong gitu. Pernah ini Mbak? Itu cara kami merumuskan manusia. Oh, itu padahal enggak ya kan? Iya, iya. Mbak ini jangan-jangan Kalau ini mimpi gitu nggak usah percaya Pak. iya. Mbak ini jangan-jangan Islam KTP. itu enggak punya KTP dia. Islam-islaman lah gitu. Kalau aku bilang Islam KTP udah enggak ngantongi KTP lagi. Kalau semasa hidup dulu nomor induk KTP-nya masih ingat? Enggak ada. Belum ada. Jadi menurut Mbak ini kalau misalnya si batok inilah sudah diisi, tiba-tiba dibawa ke kamar mandi, terus dibawa beol, dibawa apa gitu, kira-kira Kami pergi. gigi Sial. sial ya sialnya karena nengok orang berak itu ya.
Tapi di kamar mandi juga banyak jin. Seneng biasanya. Atau kalah pamor sama jin kamar mandi. Makanya Mbah Pigi. Setiap wilayah, setiap wilayah dia menguasai. Jadi karena di kamar mandi ada jin-jin lain gitu. Iya. Nggak mau. Iya. Jadi Anda ketika dibawa ke kamar mandi, Anda pergi. Setelah keluar ke kamar mandi, Anda masuk lagi. Kalau benda itu dibawa, saya tidak mau lagi. Kenapa? Kalau dikasih kembang lagi? Mau lagi? Sajen lagi lah. Benda ini pernah dibawa ke kamar mandi, dia dibawa sama dia beol. Habis itu Mbak pergi. Ganti. Setelah harus ganti batok? harus ganti batok. Nyari batok mata satu lagi di mana? Payah lagi, Pas Mbak. cari batok mata 3 lah. Kalau batok mata 3 mau? Enggak semua mata satu yang bisa kami kasih. Iya. Hanya bertempat. Oh, iya. Jadi maaf ini Mbah, kita kedatangan tamu, guru kami mau ngobrol sedikit sama Mbah. Yang katanya kan Mbah sudah muslim, ya mana tahu kan muslimnya cemana, ya guru kami lah yang berhak untuk tanya-tanya itu. Kalau kami berdua tadi tanyanya ya paling sambil-sambil bercanda aja tentang batok. Siapa namanya tadi? Bagus. Bagus. Iya. Umurnya sudah berapa Mbak Agus? 100. 100. 100 apa ini? 110. 110. Masa hidup. Oh, semasa hidupnya 110. Udah lama meninggalnya. Sudah Muslim tadi ngakunya begitu. muslim. Iya. Tapi kalau muslim kok mau bantu-bantu orang untuk memfasilitasi perjudian begitu? Iya, karena saya tersesat. Oh, karena tersesat. Anda sadar Anda tersesat. Iya, saya mencari teman. Mencari teman. Iya. Oh, begitu. Jadi karena Anda tersesat, Anda mencari teman untuk tersesat juga untuk. Iya. Masa muslim tersesat? Jadi banyak kawan itu tersesat, di sini nggak sesat. Nah, Muslim betulan nggak sebetulnya? Muslim. Iya. Coba ucapkan 2 kalimat syahadat kalau mau muslim. Bisa. Coba. Asal Allah ilah illallah wa asal ana Muhammad Rasulullah. Seperti itulah menurut Bagus syahadat begitu ya? Iya. Iya. Oh, seperti itu. Sakit nggak badannya? Sakit. Saat mengucapkan itu sakit. Sakit. Mau mengucapkan sekali lagi? Ya. Enggak. Kenapa? Karena yang Bagus ucapkan 2 kalimat syahadat belum sempurna. Ya. Belum sempurna itu. Kalau berani sekali lagi mengucapkan, bakal lebih kesakitan. Bagus. Ya. Tidak. Tidak mau mengucapkan lagi? Ya. Jadi mungkin muslimnya hanya sebatas pengakuan saja kayaknya ini. Ya. Seperti Kita manusia. Kita jangan terkecoh. Iya Gus. Kalaupun musliman atau masih fasik. Hanya muslim, tapi tidak pernah sholat. Oh begitu. Ya. Itu semasa hidup saya. Merasa enjoy seperti itu? Ya. Merasa enjoy. Merasa bersalah enggak? Ya. Mau merasa bersalah. Kepingin jadi baik enggak? Kalau merasa bersalah betul, kepingin jadi baik atau tidak? Saya nggak tahu jalan pulang. Oh, nggak tahu jalan pulang. Mau pulang kemana inginnya? Nggak tahu. Nggak Gelap. tahu. Seperti itu. Tapi sebetulnya kepingin pulang. Iya. Kepingin tahu jalan pulang. Iya. Perbaiki dulu Islamnya begitu. Mudah-mudahan. Jadi kalau betul lah pengakuan Bagus kan
konon katanya merasa sudah muslim, sudah Islam, tapi masih punya kebiasaan seperti itu, ya kayaknya kurang pas dan gak betul gitu. Saya takut. Takut sama siapa? Takut sama siapa? Udah mbah kok takut. Coba sedikit kalau boleh tahu, takut sama siapa, Bagus? Tubuhnya besar, Tubuhnya besar. matanya merah. Di mana dia? Di titik itu juga. Di situ juga. Ya, Di situ mana coba? jembatan. Oh, di tempat Bagus tinggal begitu. Ya, Kan bisa menghindar dan pindah. tidak bisa. Alasannya kenapa? Dia selalu tahu. Oh, dia selalu tahu. Seperti itu. Saya masuk kemari karena teman saya pernah kemari. Oh, siapa teman Bagus? Bau jet. Oh, Bang Uncit. Yang sering makan cacing itu. Ya, Yang ngasih sering nomor togel itu. Aduh. Cerita dari tadi Bagus kalau kawannya Bang Uncit. Biar enak ngobrolnya. Saran saya begini, diperbaikilah ya, Islamnya. saya takut. Takut sama siapa? Boncit. Ya, Sama yang besar mata merah tadi. ya, Iya. Lebih takut mana kepada dia sama kepada Allah? saya bingung. Bingung. Loh, kok bingung? Karena mungkin Anda belum mengenal Allah. Karena belum sungguh-sungguh memahami dan mengikuti ajaran Islam, sehingga mengalami dilema dan kebingungan. Mana yang hak, mana yang batil belum bisa membedakan. Seperti itu. Saya diikat. Ikat sama Tinggi besar. yang matanya merah itu. Saya berdoa. Doanya bagaimana? Saya minta ampun dan minta lepaskan, tapi Allah nggak pernah menjawab. Oh begitu. Bagus berdoa kepada Allah Ya, atas ikatan daripada yang tinggi besar dan matanya merah itu, Iya. tapi belum dikabulkan. ya. Oh, Tapi saya minta tolong. Minta Sama tolong. tinggi besar saya dilepaskan. Oh begitu. Begini, sebetulnya Bagus sendiri lebih takut sama dia atau sama Allah? Saya tanya sekali lagi. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Sebagai seorang Muslim harus lebih takut hanya kepada Allah. Karena Allah Tuhan kita semua. Dialah zat yang menciptakan kita semua. Baik bangsa jin ataupun bangsa manusia dan bangsa makhluk-makhluk yang lainnya. Seperti itu. Oke. Kalau memang Bagus takut dengan yang tinggi besar itu, bagaimana kalau saya tawarkan? Bagus pindah saja, kita bantu. Dan tempat yang baru nanti tidak bisa dilihat oleh yang tinggi besar mata merah ini. Saya nanti ditangkap, dicari. Ditangkap, dicari. Kalau saya bantu doa mohonkan perlindungan kepada Allah, bagaimana? Ya, Biar Allah yang melindungi Bagus. Apa Anda bisa menjamin? Insya Allah, Allah yang menjamin, bukan saya. Allah yang menjamin apabila hambanya sungguh-sungguh mengabdi, sungguh-sungguh yakin kepadanya, insya Allah dia, yakni Allah itu sungguh-sungguh menjamin, mengabulkan apa hajatnya. Catatan sungguh-sungguh, betulan, tidak ada keraguan. Apabila saya dapat ketangkap, Nanti yang nangkap urusan sama saya. Bagaimana? Ya mungkin ini salah satu wujud apa ya, Allah akan mengabulkan doa Anda kepada Allah lewat perantara Gus Iman. Oke, kalau masih bingung, dilema, sekarang masih merasakan takut dengan yang tinggi besar mata merah itu ya. Ya. Kalau saya bantu mohonkan supaya Bagus bisa punya keberanian dan percaya diri
untuk lepas dari yang tinggi besar mata merah itu, boleh? Sekali lagi saya bertanya, Iya. apa Anda bisa menjamin saya? Saya tidak bisa menjamin siapapun, tapi Allah yang menjamin. Saya pun minta jaminan kepada Allah. Kalau saya ketangkap, Nanti saya bebaskan. Saya minta pertolongan Allah untuk membebaskan Mbak Agus. Tapi saya yakin kepada pertolongan Allah, ya, insya Allah asal Mbak Agus sesuai dengan apa yang dimau oleh Allah, jadi sungguh-sungguh kepadanya, insya Allah yang tinggi besar gak bisa menangkap Mbak Agus. Saya yakin seperti itu. Berikanlah perlindungan ya Allah, hamba mohon kepadamu untuk bangsa jin ini ya Allah. Buktikan, tunjukkanlah kuasamu kepada makhluk jin ini ya Allah. Bagus. Masih mendengar saya? iya. Bagaimana setelah kita sama-sama mengucapkan istighfar, lebih yakin dengan Allah? Insyaallah. Iya, alhamdulillah. Ya. Kalau bingung menemukan jalan pulang, ya, kita bantu ya. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang terang kepada bangsa jin ini ya Allah. Walaupun dia selama ini masih fasik ya Allah. Ya, semoga ada pertaubatan nantinya mulai sekarang ya Allah. Faya. Nampak jalan terang, bagus. Hanya ada satu titik cahaya. Iya. Nampak? Iya. Ikuti itu ya. Ikuti. Ya, ikuti. Ya, oke. Tenang, kita bantu, doakan. Dan bersungguh-sungguhlah dalam bertaubat, menyesali perbuatan di masa lalu. Makhluk tidak ada yang sempurna ya. Tanpa terkecuali mungkin Mbak Agus dari bangsa jin ya. Oke, tenang. Ikuti cahaya tersebut, bagus. Ikuti. Langsung keluar bagus. Ya, keluar biar enak. Ya Allah, lindungilah dia menuju jalan yang terang ya Allah. Keluar Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pulihkan. Oke, baiklah pemirsa Kelana Masa, proses minimalisasi tadi sudah selesai. Tadinya saya pikir masih lanjut tadi guys, nggak taunya si Mbah Agus tadi sudah Gusiman bimbing untuk menuju jalan yang menurut dia adalah jalan pulang tadi. Dan akhirnya setelah dia menemukan, dia langsung pulang tadi, Iya. Gus, ya. Dan kira-kira menurut Gusiman mengenai batok kelapa mata satu tadi dulu lah Gus ya. Setelah itu coba menurut Gusiman bagaimana sudut pandang Gusiman tentang si Mbah Agus tadi? Ya, terkait adanya mitos batok bermata satu, konon katanya bisa ini bisa itu, tidak bisa dipungkiri. Ternyata memang ada korelasi keterlibatan makhluk gaib bangsa jin. Ya, walaupun tadi si Mbak Agus mengaku Muslim, tapi Muslimnya mungkin masih sangat dangkal, sehingga mungkin belum mampu untuk membedakan kebenaran secara mutlak dan keburukan itu masih rawan dia ikuti. Ya, seperti itu. Tapi alhamdulillah berdasarkan tadi obrolan berjalan ya, tadinya pun dia merasa ketakutan dengan makhluk bangsa jin yang mungkin diakui lebih kuat daripada si Mbak Agus ini. Dia merasa ketakutan, kita coba mohonkan pertolongan kepada Allah. Dia menemukan bekal tambahan kekuatan dan keberanian guna untuk lepas dan menelusuri jalan yang lebih baik, lebih benar secerca cahaya tersebut. Mudah-mudahan selepas ini Mbak Agus pun bisa aman di tempat yang baru, tidak merasa terancam daripada makhluk gaib yang tadi disebutkan. Ya, semua itu minallah. Perkara dia masa lalunya Islamnya itu kayaknya masih lemah, urakan, amburadul, ya kita maklumi.
Kita saja manusia terkadang ada juga yang seperti itu. Ya, tapi setidaknya kita ambil benang merah pelajaran. Kalau kita sudah memilih agama Islam, kita tekuni, kita dalami semaksimal mungkin. Kita taati apa perintah Allah, kita tinggalkan apa-apa yang dilarang, supaya menjadi seorang muslim sejati dan tidak mudah untuk diintimidasi oleh pihak lain. Kenapa seperti itu? Karena adanya keyakinan kepada Allah. Maka barang siapa yakin kepada Allah, Allah akan melindunginya. Allah akan mengabulkan doa-doanya. Allah akan mengabulkan hajat-hajatnya. Sudah selayaknya kita tetap harus mengabdi hanya kepada Allah. Dan jangan ada sedikit pun keraguan atas Allah terhadap kita. Karena janji Allah manjadda wajadda. Barang siapa sungguh-sungguh atau serius, Allah pun akan lebih sungguh-sungguh dan serius. Ya, seperti itu. Maka dari itu ya intinya kita harus terus berbenah. Saya sendiri pun manusia yang dhaif, lemah tentunya, banyak sisi kekurangan, keterbatasan. Tapi walaupun seperti itu, keterbatasan, kekurangan yang ada pada diri kita semua, kita harus tetap lengkapi dengan belajar, menambah wawasan, tingkatkan keyakinan kepada Allah. Perkara obrolan tadi tidak perlu menjadi sebuah sandaran kepercayaan. Intinya batok mata satu hanya merupakan sebuah mitos belaka tanpa adanya campur tangan makhluk gaib bangsa jin. Seperti itu. Tanpa adanya bangsa jin, ya tak jauh beda dengan batok-batok yang lain. Ya seperti itu. Seperti itu sahabat ya. Mudah-mudahan sahabat Kelana Masa dimanapun berada mampu mengambil benang merah guna menambah pengetahuan kita. Jangan kita mudah terhanyut kepingin sukses dengan cara instan bermain judi. Judi tidak akan pernah membawa kesuksesan, bahkan akan mendatangkan kesusahan, kesengsaraan dan lain sebagainya. Sudah selayaknya terus kita ya mungkin tingkatkanlah iman dan takwa kita kepada Allah, supaya kita pun tidak mudah terjerumus oleh bisikan-bisikan nafsu, yang di dalam nafsu ini sebetulnya pun setan. Ya, seperti itu sahabat ya. Mudah-mudahan terhibur sahabat Kelana Masa dimanapun berada. Kurang lebihnya kami pun ya manusia biasa, penuh dengan kekurangan. Yang baik diambil, yang buruk dibuang, dan semoga terhibur. Itu aja lah ya. Terima kasih. Sama-sama ya. Oke, baiklah pemirsa Kelana Masa, demikianlah proses minimalisasi malam hari ini. Perlu diketahui pemirsa Kelana Masa, batok tetaplah batok tanpa adanya terlibat pihak makhluk gaib tadi, ya Gus ya. Jadi begitulah pemirsa Kelana Masa, jangan lupa like, comment, dan share video ini kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi secara otomatis kalau misalnya nanti kami upload video terbaru kami. Akhirnya saya dan Gus Iman mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.